Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi yaitu bagi seluruh kategori tenaga honorer. Nah, di sini sudah ada siaran pers dari BKN Bapak Ibu bagi seluruh tenaga honorer. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu siaran pers dari BKN bagi tenaga honorer. Nah, kita lihat di sini. Pendataan tenaga non-ASN berlangsung hingga 31 Oktober 2022. Sebagai tindak lanjut ketentuan pemerintah yang melarang pengangkatan tenaga honorer atau sejenis seperti pegawai non-ASN, Badan Kepegawaian Negara BKN mulai melaksanakan pendataan tenaga non-ASN di lingkup instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Pendataan tenaga non-ASN dilakukan melalui portal BKN pada pendataan non-asn.bkn.go.id. Nah, jadi ini adalah ketentuan dari pemerintah Bapak Ibu yang mana nantinya untuk pengangkatan tenaga honorer ataupun pegawai non-ASN ini tidak ada lagi Bapak Ibu. Jadi nantinya akan di stop ataupun akan dilarang oleh pemerintah. Adapun skema pendataan dibagi ke dalam beberapa tahapan, yakni pertama, tahap sebelum prafinalisasi. Nah, ini tahap pertama, masing-masing admin atau operator instansi mendaftarkan tenaga non-ASN yang masih bekerja di lingkupnya dan memenuhi persyaratan pendataan tenaga non-ASN sesuai ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Nah, jadi ini admin ataupun operator instansi ini mendaftarkan tenaga non-ASN Bapak Ibu ataupun tenaga honorer yang masih bekerja di lingkup ataupun di lingkup instansi tersebut. Jadi seperti itu dan memenuhi syarat pendataan tenaga non-ASN. Setelah didaftarkan oleh instansi, nah jadi setelah didaftarkan oleh instansi, tenaga non-ASN yang masuk pendataan dapat membuat akun pendataan non-ASN di portal dan instansi melakukan pengecekan terhadap data yang diinput dan dilengkapi oleh tenaga non-ASN. Nah, jadi setelah didaftarkan oleh admin ataupun operator instansi, maka selanjutnya masing-masing tenaga non-ASN ataupun tenaga honorer ini membuat akun Bapak Ibu, membuat akun pendataan non-ASN di portal sscsn.bkn.go.id dan selanjutnya Bapak Ibu menginput data-data dan juga pengecekan nantinya Bu, ada pengecekan terkait biodata dari masing-masing tenaga honorer. Jadi seperti itu. Kedua, pada tahap prafinalisasi yang berlangsung 30 September 2022. Nah, jadi 30 September besok Bapak Ibu, masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan awal atau uji publik melalui kanal informasi instansi. Nah, jadi pada tanggal 30 September besok ini masing-masing instansi nantinya mengumumkan Bapak Ibu, mengumumkan daftar tenaga honorer ataupun daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan ini. Jadi seperti itu. Dari pengumuman pendataan awal instansi bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan maupun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan. Nah, jadi nantinya dapat mengusulkan dan mengkonfirmasi melengkapi data dan riwayat masa kerja. Kemudian yang ketiga, pada tahap finalisasi yang berlangsung 30 Oktober 2022. Nah, jadi ini tahap final Bapak Ibu, tahap finalisasi, masing-masing instansi melakukan pengecekan terakhir atau finalisasi akhir pendataan tenaga non-ASN dan menerbitkan surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM sebagai hasil akhir pendataan serta mengumumkan hasil akhir data tenaga non-ASN pada kanal informasinya. Kemudian pendataan tenaga non-ASN ini selain bertujuan untuk menindaklanjuti ketentuan peraturan pemerintah atau PP nomor 48 tahun 2005 dan PP 49 tahun 2018 yakni larangan terhadap pejabat pembina kepegawaian atau PPK instansi pemerintah untuk melakukan pengangkatan honorer dan atau tenaga non-ASN. Juga bertujuan mendorong masing-masing instansi pemerintah untuk mempercepat proses mapping, validasi data dan menyiapkan roadmap
penyelesaian tenaga non-ASN. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, tujuan dari pendataan tenaga non-ASN ini bukan diangkat langsung menjadi P3K Bapak Ibu, tapi dilakukan pendataan yang mana nantinya akan dilakukan roadmap Bapak Ibu. Pemerintah akan menyiapkan roadmap terkait penyelesaian tenaga non-ASN ini. Jadi seperti itu. Kemudian di sini BKN sudah melakukan tanya jawab Bapak Ibu, yaitu terkait pendataan tenaga non-ASN. Nah, kita langsung saja simak Bapak Ibu. Baik, jadi perlu diingat pendataan non-ASN ini hanya sekedar mendata saja sebanyak apakah tenaga non-ASN di instansi gitu ya, karena kami di Mentan dan BKN tidak punya datanya nih selama ini. Kita mau mengambil kebijakan ke depan tidak tahu kondisinya seberapa banyak sih sebetulnya tenaga non-ASN yang ada di instansi. Nah, kemudian tadi persyaratan siswa SM Mentan harus memiliki minimal 1 tahun masa kerja pada 31 Desember 2021. Berarti kalau SK-nya atau mulai bekerjanya hanya 1 Juni misalnya tadi ya, 1 Juni atau 1 Juli 2021, maka belum memenuhi persyaratan minimal 1 tahun masa kerja per 31 Desember 2021. Nah, kalau seperti itu walaupun masih aktif sampai sekarang, berarti tidak bisa dilakukan pendataan dulu. Tetapi jangan khawatir, nanti kalau misalnya kita membuka seleksi P3K atau CASN gitu ya, selama memenuhi syarat lowongan, nanti ketika seleksi dibuka itu tetap bisa mendaftar. Jadi untuk sampai saat ini belum ada kaitannya dengan seleksi CASN yang akan datang. Terima kasih Mbak Lina jawabannya. Berarti itu Sobat BKN jangan khawatir ya, belum ikut dalam pendataan non-ASN ya, karena belum tentu juga ini juga dipakai untuk seleksi datanya ya Mbak ya. Nanti dilihat kelanjutannya seperti apa ya Sobat BKN ya. Kemudian untuk syarat-syarat itu kan sudah ada di penjelasan, boleh dilihat dari situ apakah sudah mencukupi 1 tahun gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya apa nih Mas Aul? Baik Mbak Meta. Nah, ini ada pertanyaan juga nih terkait pembiayaan penggajian nih Mbak. Nah, kalau saya pegawai non-ASN tapi penggajian saya dibiayai BLUD, apakah itu masuk dalam pendataan non-ASN ini atau bagaimana? Selain itu juga ada guru yang dibayarkan melalui dana BOS tapi dia bekerja di sekolah swasta. Nah, seperti itu bagaimana ya Mbak? Terima kasih. Ya, baik. Mungkin kita balik lagi ya ke awal mula kenapa pendataan ini dilakukan. Ini kan berarti kita mau melihat nih kebutuhan di instansi pemerintah itu sebanyak apa sih gitu untuk ASN. Nah, kan berarti ketika mereka membuka peluang untuk tenaga non-ASN, berarti ada formasi yang kosong atau tidak terisikan, tapi kebutuhannya ada. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya sudah ditempatkan di swasta, otomatis diperlukannya di swasta, bukan di instansi pemerintah, maka tidak didata. Gitu. Jadi sekali lagi yang didata hanya yang bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian untuk pembayaran sesuai SM Mentan di situ tertera pembayaran dengan APBD atau APBN ya, dan belanja pegawai. Nah, kalau ada yang tenaga non-ASN tapi dibayarkan dengan BLU atau BLUD, saat ini memang belum didata. Alasannya sama sebetulnya. Kalau kita ini maunya mencari atau mendata tenaga non-ASN di instansi yang statusnya itu sebetulnya belum jelas. Kalau BLU, BLUD itu statusnya sudah jelas, ada aturannya sendiri terkait itu. Jadi nanti ketika honorer atau tenaga non-ASN dihapuskan, ke depannya mereka tetap bisa melakukan pembiayaan mandiri kalau BLU, BLUD, makanya tidak didata dulu. Nah, beda halnya dengan misalnya guru gitu ya, yang cuma dibayarkan 300.000, 200.000. Nah, itu kan kita mau tahu nih kondisinya di lapangan itu seperti apa, karena mereka itu dibiayai APBD, tetapi kenapa tidak sesuai gitu ya dengan yang seharusnya gitu kan. Kalau di aturan gaji P3K atau PNS kan sudah jelas ya gajinya berapa.
Nah, itulah yang mau kita potret sebetulnya, tenaga non ASN yang belum jelas ada aturannya seperti itu.